wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wardani Safira, NIM 22402069. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Mata kuliah PPKN. Yang pertama, negara atau sistem dan ideologi. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Secara etimologis, berarti keadaan yang tegak dan tetap. Secara terminologi, negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Adapun tujuan negara, yaitu memperluas kekuasaan semata-mata, menyelenggarakan ketertiban hukum, dan mencapai kesejahteraan umum. Yang B, sistem negara. Sistem adalah suatu tatanan, suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Ciri-ciri sistem sebagai berikut. Yang pertama, ketergantungan, keteraturan, keutuhan, keterorganisasian, dan terakhir, keterlekatan komponen satu sama yang lain. C. Ideologi negara. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, idea dan logos. Idea mengandung arti mengetahui pikiran, melihat dengan budi, sedangkan kata logos mengandung arti gagasan, pengertian, dan ilmu. Maka ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan, pemahaman, atau pengalaman. Ideologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka merupakan nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat tersebut. Sedangkan ideologi tertutup merupakan ideologi yang dianggapkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang jadi dan harus dipatuhi. 2. Pancasila. Pengertian Pancasila. Kata Pancasila memiliki dua makna arti leksikal, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya batu alas, dasar. Pancasila yang memiliki arti secara harfiah, yaitu dasar yang memiliki 5 unsur. B. Sejarah Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, saat itu mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait kemerdekaan. Pada 1 Maret dibentuklah BPUPKI dan ditunjuklah ketuanya, yaitu Rajitman Wiyodiningrat. Sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chongqing yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan sekitar 5 hari, kemudian pada tanggal 1 Juni Soekarno menyampaikan ide gagasan yang terkait dasar Indonesia yang akhirnya dinamai Pancasila. C. Pengamalan Pancasila. Pancasila yang mengandung nilai-nilai filsafati yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diberi kedudukan sebagai dasar negara, akan tidak berarti bila mana kita sebagai objek pendukungnya tidak mampu untuk dapat mengamalkan sehari-hari. Di dalam pengamalan dapat dibedakan antara objektif dan subjektif. Pengalaman objektif merupakan pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pengalaman subjektif merupakan pengalaman dalam pribadi seorang warga negara, individu, penduduk, dan orang Indonesia. Pengalaman Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting karena merupakan syarat pengalaman Pancasila objektif. Dengan demikian, pelaksanaan Pancasila yang subjektif ini berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, dan kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. D. Keselarasan Pancasila dengan Al-Quran. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk memilih satu kepercayaan masing-masing. Hal ini sesuai dengan konsep Islam yang terdapat pada surat Al-Ikhlas ayat 1. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat di Indonesia menghargai dan menghormati hak yang melekat pada pribadi manusia. Hal ini sesuai dengan konsep Islam yang terdapat surat Al-Nisa ayat 135. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan bangsa negara. Hal ini sesuai konsep Islam yang terdapat pada surat Al-Imran ayat 103. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan.
Prinsip ini serapan dari nilai-nilai Islam yang mengajarkan kepemimpinan yang adil, yang memperhatikan kemaslahatan rakyat dan menjalankan roda kepemimpinannya melalui musyawarah dengan mendengarkan berbagai pandangan untuk didapat pandangan yang terbaik bagi kehidupan bersama dengan mufakat. Hal ini sesuai dengan konsep Islam yang terdapat pada surat Al-Imran ayat 159. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Al-Quran menegaskan, keadilan harus ditegakkan, kalau perlu dengan ditindakan tegas. Hal ini sesuai dengan konsep Islam yang terdapat pada surat Al-Hadid ayat 25. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah simbolik negara Indonesia dan ditulis dengan lambang Garuda Pancasila. Secara etimologis, kata Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang dibagi menjadi Bhinneka yang artinya macam-macam atau ragam, tunggal satu, dan Ika itu. Sedangkan makna Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap sama. Artinya dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia, mereka mengakui realitas negara majemuk, suku, bangsa, agama, ras, dan golongan, dan lain-lain bersatu. Keanekaragaman dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, keanekaragaman suku. Sekelompok yang tinggal bersama di tempat yang sama dan memiliki karakteristik sendiri. Yang kedua, keanekaragaman agama. Keberagaman agama sangat rentan konflik, tetapi dengan semangat solidaritas dan semboyan bhinneka, hanya jika konflik dapat dikurangi dengan cara saling toleransi antara percaya orang. Yang ketiga, keanekaragaman bahasa. Indonesia kaya akan bahasa daerah. Bahasa daerah memiliki banyak fitur linguistik seperti kosakata dan ungkapan bahasa. Yang keempat, keanekaragaman kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni oleh lebih 350 suku bangsa. 4. NKRI dan bahaya radikal terorisme. Pengertian radikal dan terorisme. Radikal adalah doktrin atau praktik yang diterapkan oleh penganut paham radikal atau paham ekstrem yang berusaha mengubah tatanan sosial yang ada di masyarakat. Sedangkan terorisme adalah yang dikenal di masyarakat sebagai hal yang menakutkan atau memiliki makna menakut-nakuti. Dalam bidang politik, terorisme memiliki pengertian yaitu hal yang terkait dengan tindakan pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri radikal dan terorisme. Yang pertama, radikalisme. Mempunyai ideologi suka mengkafirkan karena perbedaan pendapat. Yang kedua, selalu menganggap bahwa paham dan cara mereka sendiri yang paling benar, sedangkan paham dan cara pandang orang lain dianggap salah dan keliru. Yang ketiga, mempunyai sikap yang berseberangan dengan mainstream arus umum dan terutama pemerintah. B. Terorisme. Terorisme mempunyai beberapa ciri yang mendasar, yaitu kegiatan yang dilakukan menggunakan cara kekerasan, seperti pengeboman, untuk memaksakan kehendaknya. Cara tersebut sebagai sarana dan bukan tujuan. 5. Konstitusi dan macam perundang-undangan di Indonesia. Istilah konstitusi negara berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk yang pemakaiannya berkaitan dengan pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar. Selain itu, undang-undang dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana suatu kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga negara, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini bagi mereka yang memandang negara dari sudut pandang kekuasaan dan menganggapnya sebagai suatu organisasi kekuasaan. Dalam terminologi ilmu politik, istilah konstitusi menurut Kasewia mengandung dua makna, yaitu yang pertama konstitusi dalam arti luas, yang kedua konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas, konstitusi menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu negara serta kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengarahkan pemerintahan. Peraturan-peraturan ini sebagai bersifat legal dalam arti pengadilan hukum mengakui dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut, dan sebagian bersifat non-legal atau ekstralegal yang berupa kebiasaan, persetujuan, adat atau konvensi yang memiliki efektivitas dalam mengatur pemerintahan. Yang kedua, pengertian konstitusi dalam arti sempit, yaitu sekumpulan peraturan yang legal yang dimuat dalam suatu dokumen atau beberapa dokumen yang terkait secara erat berdasarkan hasil seleksi dan
peraturan-peraturan hukum yang mengatur pemerintahan suatu negara yang telah diwujudkan dalam sebuah dokumen. 6. Identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Kata identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Dalam konteks Indonesia, menurut Ganeswara, bahwa identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sesuai dasar dan arah pengembangannya. B. Identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. Identitas nasional merujuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Identitas nasional bersifat buatan dan tidak sekunder. Bersifat buatan oleh karena identitas nasional itu dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder oleh karena identitas nasional lahir belakangan dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga negara itu secara eksekutif. Jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional itu, warga bangsa telah memiliki identitas primer yang yaitu identitas kesukubangsaan. Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu perjuangan panjang di antara warga bangsa negara yang bersangkutan. Beberapa bentuk identitas nasional di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia sebagai bangsa nasional. Yang kedua, sang merah putih sebagai bendera negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Yang keempat, kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah.